Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bercerita mengenai malaikat maut saat hendak berjumpa dan mencabut ruh Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah ini malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa alaihi salam sehingga menyebabkan buta di kedua matanya. Seperti apa kisahnya? Simak ulasannya di channel Hakikat Islam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa semakin berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Al-Kisah, malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Sebagai penghormatan kepada sang Nabi, malaikat maut pun mengubah wujudnya menjadi manusia. Namun ia justru mendapat pukulan dari sang Nabi. Bahkan pukulan itu membuat mata malaikat maut terlepas dari kedua kelopak matanya. Pasalnya Nabi Musa tidak mengenali pria yang mendatanginya merupakan jelmaan malaikat. Beliau pun segera memukul pria tersebut ketika mendapati hendak mencabut nyawanya. Sang Kalimullah tidak tahu bahwa ajalnya telah tiba dan malaikat mautlah yang mendatanginya. Sementara malaikat maut pun akhirnya kembali ke atas langit. Ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Ya Rabb, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggan untuk mati." Allah kemudian memulihkan mata malaikat maut seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemarilah dan katakan kepadanya agar meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan. Baginya usia setahun pada setiap helai bulu lembu yang ditutup oleh tangannya." Malaikat maut kembali kepada Nabi Musa lalu menyampaikan perintah Allah. Kali ini Nabi Musa mengenali wajahnya sebagai seorang malaikat. Beliau pun hendak melaksanakan perintah Allah. Nabi Musa lalu bertanya kepada Allah, "Selanjutnya apa yang akan terjadi?" Allah pun berfirman, "Selanjutnya akan mati." Mendengarnya, Nabi Musa terkejut dan beliau tahu bahwa hari itu adalah hari kematiannya dan ia hendak diberi perpanjangan usia. Nabi Musa pun menolak penangguhan kematiannya. Kalau begitu sekarang saja. Sudah menjadi kebiasaan para nabi bahwa Allah selalu menawarkan kematian atau penambahan umur saat hari kematian mereka. Namun para utusannya memilih meninggal dunia menuju Ar-Rafiqul A'la. Hal ini juga terjadi pada Rasulullah SAW di hari wafatnya. Beliau lebih memilih tidak diperpanjang usianya dan lebih menyukai tempat yang disediakan untuk beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Musa, beliau lebih memilih wafat daripada usia yang ditambahkan. Meskipun ia ditawari tambahan usia yang sangat panjang bahkan puluhan tahun lamanya. Beliau tetap memilih menuju ke sisinya dan meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Musa pun bersiap menghadapi sakratul mautnya, namun sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, sang Nabi pun memohon satu permintaan kepada Allah. Beliau ini didekatkan dengan tanah suci, yakni Baitul Maqdis di tanah Syam atau yang sekarang di tanah Al-Quds, Palestina. Allah pun memenuhi keinginan utusannya. Nabi Musa didekatkan ke Baitul Maqdis dengan jarak selemparan batu saja. Setelah itu malaikat maut pun mulai menjalankan tugasnya. Jasad Nabi Musa pun dikuburkan di sana, namun tidak ada yang mengetahui lokasi pasti makam sang Nabi. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, yang dikabarkan oleh Abu Hurairah, beliau SAW pun bersabda, "Seandainya aku ada di sana, yakni di Al-Quds, akan aku perlihatkan makam Musa yang berada di pinggir jalan di bawah gundukan pasir merah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.